Di sebuah desa kecil bernama Sukamaju, ada kisah yang telah lama menjadi legenda di kalangan penduduk setempat. Kisah ini menceritakan tentang seorang pria bernama Pak Maman, yang dikenal sebagai seorang petani tua yang sangat dihormati di desa itu. Pak Maman hidup sederhana bersama istrinya, Bu Yati, dan mereka berdua dikenal sebagai pasangan yang selalu membantu sesama. Pak Maman adalah sosok yang sangat kuat dan pekerja keras. Setiap hari, ia bangun sebelum matahari terbit untuk pergi ke sawah. Meskipun usianya sudah tua, ia tak pernah lelah bekerja demi menghidupi keluarganya. Namun, kehidupan Pak Maman dan Bu Yati berubah drastis pada suatu malam di awal musim hujan. Malam itu, desa Sukamaju dilanda hujan deras yang tak kunjung berhenti. Petir menyambar-nyambar di langit, menciptakan suasana yang mencekam. Pak Maman, seperti biasa, pergi ke ladangnya untuk memastikan bahwa tanaman padi yang baru ditanamnya tidak rusak oleh banjir. Bu Yati, yang merasa cemas dengan cuaca buruk itu, memohon kepada suaminya agar tetap di rumah. Namun, Pak Maman tetap berkeras untuk pergi. 1 jam berlalu, kemudian 2 jam, tetapi Pak Maman tak kunjung kembali. Bu Yati mulai khawatir dan memutuskan untuk mencarinya. Dengan payung dan lampu minyak di tangan, ia keluar rumah dan berjalan ke arah sawah. Ketika ia tiba di ladang, ia menemukan payung suaminya tergeletak di tanah berlumpur, tetapi Pak Maman tidak ada di sana. Panik, Bu Yati segera kembali ke desa dan meminta bantuan tetangga untuk mencari suaminya. Malam itu, seluruh desa dikerahkan untuk mencari Pak Maman. Mereka menyisir setiap sudut ladang dan hutan di sekitar desa, tetapi hasilnya nihil. Pak Maman seperti hilang ditelan bumi. Keesokan paginya, hujan telah reda, dan pencarian dilanjutkan. Akhirnya, setelah berjam-jam mencari, salah satu tetangga menemukan Pak Maman tergeletak tak bernyawa di dasar jurang yang tersembunyi di tepi hutan. Berita kematian Pak Maman menyebar dengan cepat di seluruh desa. Semua orang merasa sangat kehilangan, terutama Bu Yati yang sangat terpukul oleh kematian suaminya. Pemakaman Pak Maman dilakukan dengan penuh duka. Semua penduduk desa hadir untuk memberikan penghormatan terakhir. Setelah pemakaman selesai, kehidupan di desa perlahan kembali normal, meskipun rasa kehilangan masih terasa di hati banyak orang. Namun, seminggu setelah pemakaman, kejadian aneh mulai terjadi. Warga desa melaporkan melihat bayangan Pak Maman berkeliaran di ladangnya pada malam hari. Beberapa petani mengaku mendengar suara cangkul yang digunakan di tengah malam, dan ketika mereka mendekati ladang, suara itu tiba-tiba berhenti, meninggalkan ladang dalam keadaan yang lebih rapi daripada sebelumnya. Suara langkah kaki yang berat juga sering terdengar di jalan setapak yang menuju ke rumah Pak Maman. Awalnya, orang-orang berpikir bahwa itu hanya halusinasi akibat rasa kehilangan yang mendalam. Namun, ketika kejadian-kejadian ini semakin sering terjadi, ketakutan mulai menyelimuti desa. Banyak penduduk yang tidak berani keluar rumah setelah matahari terbenam. Bahkan, beberapa dari mereka mengaku melihat sosok Pak Maman berdiri di depan rumahnya, seolah-olah ia ingin masuk. Puncaknya terjadi ketika suatu malam, Bu Yati mendengar suara ketukan di pintu rumahnya. Dengan gemetar, ia membuka pintu dan betapa terkejutnya ia ketika melihat Pak Maman berdiri di sana, basah kuyup dan terlihat sangat lelah. Pak Maman tidak berbicara, hanya memandang istrinya dengan tatapan yang hampa. Bu Yati, yang sangat ketakutan, pingsan di tempat. Ketika ia tersadar, Pak Maman sudah tidak ada, tetapi lantai rumahnya basah seperti habis diinjak oleh seseorang yang baru saja keluar. Kejadian itu membuat Bu Yati sangat terpukul. Ia mulai sering berbicara sendiri dan terlihat tidak sehat. Warga desa yang khawatir mencoba membantunya, tetapi Bu Yati menolak, mengatakan bahwa suaminya belum tenang dan masih ingin pulang. Tak lama setelah itu, Bu Yati jatuh sakit dan meninggal dunia. Penduduk desa percaya bahwa ia meninggal karena tidak tahan dengan beban kesedihan dan ketakutan yang ia rasakan. Setelah kematian Bu Yati, kejadian-kejadian aneh di desa Sukamaju berhenti.
Bayangan Pak Maman tidak pernah lagi terlihat di ladang, dan suara cangkul di malam hari lenyap begitu saja. Namun, kisah ini tetap hidup di antara penduduk desa, diceritakan dari generasi ke generasi sebagai peringatan akan pentingnya menghormati orang yang telah meninggal. Suatu malam, sekitar sebulan setelah pemakaman Bu Yati, seorang anak muda bernama Sandi, yang baru pindah ke desa itu, berjalan melewati ladang Pak Maman. Sandi tidak mengetahui kisah yang melingkupi ladang tersebut, dan dia sering pulang larut malam setelah bekerja di kota yang terletak tak jauh dari Sukamaju. Malam itu, bulan sabit terlihat samar di balik awan tebal. Angin bertiup dingin, membawa serta bau tanah basah dan dedaunan yang mulai membusuk. Sandi melangkah dengan santai, pikirannya dipenuhi dengan rencana untuk keesokan hari. Namun, saat ia melewati ladang Pak Maman, ia merasakan sesuatu yang aneh. Udara di sekitarnya tiba-tiba menjadi lebih dingin, dan angin berhenti bertiup. Suasana sekelilingnya berubah menjadi hening, seperti ada sesuatu yang menahan napas. Tiba-tiba, Sandi mendengar suara gemerisik di belakangnya. Ia menoleh, tetapi tidak melihat apa-apa. Namun, perasaannya tidak enak. Dia memutuskan untuk mempercepat langkahnya. Ketika ia mulai berjalan lebih cepat, suara gemerisik itu semakin keras, seolah-olah sesuatu sedang mengikutinya. Jantung Sandi mulai berdegup kencang. Ia menoleh lagi, dan kali ini ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di tengah ladang, berdiri seorang pria tua dengan pakaian yang compang-camping, kulitnya pucat seperti mayat. Wajah pria itu terlihat seperti habis tertimpa hujan deras, dengan mata kosong yang menatap Sandi tanpa berkedip. Pria itu memegang cangkul di tangan kanannya, dan di bawah sinar bulan yang redup, Sandi bisa melihat tetesan air yang menetes dari ujung cangkul itu. Sandi merasa lututnya lemas, tetapi ia tidak bisa bergerak. Pria itu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mulai berjalan ke arahnya. Setiap langkah yang diambil pria itu membuat tanah di bawahnya bergetar, seolah-olah bumi merespons kehadirannya. Sandi ingin berteriak, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ketika pria itu semakin mendekat, Sandi bisa melihat wajahnya dengan jelas. Itu adalah wajah Pak Maman, pria yang diceritakan telah meninggal beberapa waktu lalu. Namun, wajah itu kini tak lagi memiliki kehidupan, hanya ada kehampaan yang membuat Sandi merasakan ketakutan yang luar biasa. Dalam kepanikan, Sandi akhirnya berhasil memutar tubuhnya dan berlari secepat mungkin, meninggalkan ladang yang angker itu. Ia tidak berani menoleh ke belakang, meskipun ia bisa mendengar suara langkah kaki yang berat dan suara cangkul yang menyeret di tanah, seperti sesuatu atau seseorang mengejarnya. Sandi terus berlari sampai ia mencapai rumahnya. Dengan napas terengah-engah, ia membuka pintu dan langsung menguncinya rapat-rapat. Tubuhnya gemetar hebat, dan ia jatuh terduduk di lantai, berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Namun, tak ada penjelasan logis yang bisa diterima oleh akal sehatnya. Keesokan harinya, Sandi bercerita kepada tetangganya tentang apa yang ia alami. Wajah-wajah penduduk desa yang mendengarnya berubah pucat. Mereka tahu bahwa arwah Pak Maman masih belum tenang, masih menjaga ladangnya dari dunia lain. Berita tentang penampakan Pak Maman yang kembali menghantui ladangnya segera tersebar ke seluruh desa. Banyak yang mulai merasa takut untuk keluar rumah pada malam hari, bahkan di siang hari pun, orang-orang menghindari melewati ladang tersebut. Seorang sesepuh desa, yang dikenal sebagai dukun bijaksana, akhirnya dipanggil untuk melakukan ritual khusus. Menurut keyakinan orang-orang di desa itu, arwah yang tidak tenang harus diberi jalan untuk pergi dengan damai. Dukun itu, seorang wanita tua bernama Nyai Sarinah, mempersiapkan segala keperluan untuk ritual tersebut. Ia membawa sesajen, kemenyan, dan kain putih yang diikat di beberapa tempat di ladang Pak Maman. Pada malam yang telah ditentukan, Nyai Sarinah memulai ritualnya di bawah sinar bulan penuh. Ia membakar kemenyan, menyebarkan bunga, dan mengucapkan mantra-mantra yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi.
Penduduk desa yang berani hadir malam itu mengelilingi ladang dari kejauhan, menyaksikan dengan penuh harap bahwa ritual ini akan menenangkan arwah Pak Maman. Selama ritual berlangsung, angin tiba-tiba bertiup kencang, membuat api kemenyan berkobar besar. Suara gemuruh terdengar dari dalam ladang, seperti ada sesuatu yang berusaha keluar dari tanah. Nyai Sarinah terus melantunkan mantranya dengan suara yang semakin keras, memohon kepada arwah Pak Maman untuk pergi dengan damai dan berhenti mengganggu desa. Setelah beberapa saat, angin berhenti, dan suasana menjadi hening kembali. Nyai Sarinah menutup ritualnya dengan doa dan mengubur sesajen di 4 sudut ladang. Penduduk desa yang menyaksikan ritual itu merasa lega, seolah-olah beban berat yang selama ini menekan mereka telah diangkat. Keesokan harinya, keadaan di desa Sukamaju mulai kembali normal. Tidak ada lagi penampakan atau kejadian aneh di ladang Pak Maman. Penduduk desa percaya bahwa arwah Pak Maman akhirnya telah beristirahat dengan tenang. Namun, ladang itu tetap dianggap keramat, dan meskipun tidak ada lagi yang berani mengganggunya, mereka tetap menjaga kebersihan dan menghormati tempat itu. Kisah ini terus diceritakan oleh penduduk desa kepada anak-anak mereka, sebagai pengingat bahwa kita harus selalu menghormati mereka yang telah tiada, dan bahwa ada kekuatan yang lebih besar di dunia ini yang tidak selalu bisa kita pahami. Ladang Pak Maman kini menjadi simbol dari misteri yang tersembunyi di balik kehidupan dan kematian, sebuah pengingat bahwa meskipun seseorang telah tiada, cinta dan dedikasinya bisa tetap hidup, bahkan melintasi batas dunia nyata.